Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ricky Firmansyah, Rita Kurniawati, dan saya sendiri Stefani Kanadila. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu UMKM era revolusi industri 4.0. Revolusi industri yaitu merupakan corak sosial dan kebudayaan serta kebiasaan masyarakat umum yang menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat secara singkat. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku menjadi barang berkualitas. 4.0 sendiri merupakan kode tren digitalisasi dan otomasi serta pertukaran data terkini dalam teknologi. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan mendasar corak sosial masyarakat secara singkat dalam kegiatan ekonomi industri terkait secara sektor ekonomi industri. Revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat dari proses revolusi industri. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada abad ke-18, ditandai dengan ditemukannya mesin uap yang mendominasi saat itu. Revolusi industri kedua yang terjadi pada abad ke-19 ditandai dengan ditemukannya energi listrik, dan revolusi industri ketiga pada tahun 1970 ditandai dengan pesatnya teknologi sensor, interkoneksi dan analisis data yang akhirnya mengintegrasikan ke seluruh teknologi industri. Hal inilah yang mendorong terjadinya revolusi industri. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah revolusi industri dunia. Konsep revolusi industri 4.0 ini merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Beliau merupakan ekonom terkenal asal Jerman sekaligus penggagas World Economic Forum yang melalui bukunya The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Berikut ini 4 tahap revolusi industri dari dahulu hingga kini. Yang pertama yaitu revolusi industri yang pertama terjadi pada akhir abad ke-18. Hal ini ditandai dengan ditemukannya alat temuan mekanis pertama pada tahun 1784. Kala itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis yang menggunakan tenaga air dan uap. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Akibatnya, meski jumlah produksi meningkat, banyak orang yang menganggur. Yang kedua yaitu revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Kala itu, ada perkenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Produksi massal ini dimungkinkan dengan adanya listrik dan juga jalur perakitan. Kini produksi pertama libatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat pada tahun 1870. Yang ketiga yaitu awal tahun 1970. Ditengarai sebagai perdana kemunculan revolusi industri 3.0 yang dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Debut revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan pengontrol logika terprogram pertama, yakni modern 084599. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Biaya produksi dapat ditekan oleh karena penerapan hal ini. Yang keempat yaitu awal 2018 hingga sekarang. Zaman revolusi industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things. Sekian dari saya, akan dijelaskan contoh-contoh usaha inovatif di era revolusi industri 4.0, perubahan yang dapat terjadi di dunia usaha di era 4.0, dan mempersiapkan UMKM memasuki era revolusi industri 4.0 oleh teman saya. Contoh-contoh usaha inovatif di era revolusi 4.0.
Di era revolusi 4.0 ini kita membutuhkan jaringan internet. Salah satunya adalah Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda-benda fisik lainnya dengan sensor jaringan dan ekuator untuk memperoleh data dan mengelola kinerjanya sendiri. Cara kerja Internet of Things cukup mudah, yaitu setiap benda harus memiliki IP address. IP address merupakan identitas dalam jaringan yang membuat benda tersebut bisa dikendalikan dari benda lain dalam satu jaringan. Setelah benda tersebut memiliki IP address dan terkoneksi dengan internet, benda tersebut akan dipasang sebuah sensor. Sensor pada benda tersebut memungkinkan benda tersebut untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah beberapa implementasi Internet of Things yang dapat dijadikan sebagai ide usaha kreatif. Yang pertama yaitu memonitor bayi dengan kimono cerdas. Produk kreatif ini berupa sebuah kimono yang berbentuk baju bayi pada umumnya. Tetapi ada beberapa fitur yang tidak ada pada kimono pada umumnya, yaitu yang pertama, mampu mengirim data ke receiver atau penerima, dan kemudian mengirimkan informasi ke aplikasi iOS dan Android, sehingga kita mampu memonitor napas, posisi tubuh, aktivitas tidur bayi, dan sebagainya, serta terdapat fitur mikrofon pada kimono tersebut, sehingga kita dapat mendengar suara di sekitar bayi. Yang kedua yaitu sepeda pintar, mampu merekomendasikan rute. Dalam sepeda ini dilengkapi dengan General Position System atau GPS dan beragam sensor serta koneksi Wi-Fi dan Bluetooth, sehingga mempermudah komunikasi melalui ponsel dan jam pintar. Yang ketiga yaitu penyiram tanaman secara otomatis. Penyiram tanaman ini berbeda pada penyiram tanaman pada umumnya. Penyiram tanaman ini mampu menyiram tanaman sesuai jadwal, bahkan berdasarkan kondisi kelembapan tanah, sehingga mampu lebih efisien dalam penggunaan air. Yang keempat yaitu colokan listrik. Colokan ini terhubung dengan koneksi Wi-Fi yang menjadi pelantara antara colokan di rumah tangga dengan peralatan rumah tangga pada umumnya seperti oven, lampu, dan sebagainya. Dengan colokan ini, kita bisa mematikan sambungan listrik dan menghidupkan sambungan listrik melalui aplikasi ponsel di mana saja, asalkan terhubung dengan jaringan internet. Yang kelima, yaitu sistem peringatan bencana. Yang C, perubahan yang terjadi dalam dunia usaha di era revolusi 4.0. Ada 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Prinsip-prinsip ini membantu sebuah usaha untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario-skenario dalam revolusi industri 4.0. Satu yaitu interoperabilitas atau kesesuaian. Adalah kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain lewat Internet of Things atau Internet of People. Yang kedua, yaitu transparansi informasi. Adalah kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik dan secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital data sensor. Yang ketiga yaitu bantuan teknis. Yang pertama yaitu kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh. Yang kedua,
kemampuan sistem cyber fisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan atau terlalu berat dan bahkan tidak aman bagi manusia. Yang keempat, keputusan mandiri adalah kemampuan sistem cyber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugasnya semandiri mungkin. Berikut ini beberapa industri yang telah mengalami perubahan akibat revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu transportasi, retail, keuangan, asuransi, pertanian, dan kedokteran. Untuk yang selanjutnya yaitu mempersiapkan UMKM memasuki era revolusi industri 4.0. Mungkin sudah banyak di antara usaha mikro dan kecil sudah banyak memulai berjualan di media online. Namun juga masih banyak yang belum bersentuhan dengan internet, apalagi dalam media online. Jadi, apa yang harus dilakukan UMKM menghadapi era ini? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, yang pertama yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan, atau usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang, perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung dari maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Setelah mengetahui pengertian UMKM menurut undang-undang, selanjutnya adalah mengenai kriteria UMKM menurut undang-undang tersebut. Dalam kriteria UMKM dibagi berdasarkan aset dan omset yang dimiliki. Menurut Undang-Undang tahun 2008, kriteria usaha mikro, kecil dan menengah UMKM terbagi atas. Dalam kriteria usaha, yang pertama usaha mikro, aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Yang kedua usaha kecil, aset 50 juta sampai 500 juta dengan omset 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Yang ketiga, usaha menengah. Aset yaitu 50 juta sampai 10 miliar dan dengan omset 2,5 miliar sampai 50 miliar. Dengan kriteria tentang UMKM di Indonesia dan perubahan di era revolusi industri 4.0, sehingga apa yang dimaksud dengan UMKM 4.0? Menurut Jackie Musri, Executive Vice President International Council for Small Business Indonesia tentang UMKM, yaitu mereka harus menjadi profesional, produktif, kreatif, dan berentrepreneur. Keempat, harus saling terkait. Para pelaku UMKM era 4.0 tersebut juga akan lebih diarahkan pada digital. Tidak lagi bermain dengan tataran konservatif, tetapi harus dapat
melihat peluang digital sehingga dapat menyelesaikan pasar yang lebih luas. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam UMKM di era revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama, mestinya sudah mulai mengenal kemajuan dalam daya komputerisasi, kecerdasan pembuatan, robotik, dan ilmu material yang dapat mempercepat pergeseran menuju produk yang lebih ramah lingkungan dan semua jenis. Teknik fabrikasi digital termasuk percetakan 3D dan membawa manufaktur yang lebih dekat ke pelanggan serta membuat perawatan suku cadang yang lebih mudah dan lebih murah. Yang kedua, UMKM 4.0 harus mempersiapkan diri pada perkembangan teknologi energi baru yang dapat diciptakan dari sumber daya murah, berlimpah, dan berkelanjutan. Yang ketiga, skala dan luasnya inovasi teknologi ini berevolusi pada cara UMKM 4.0 dalam berbisnis harus mulai dapat mengeksplorasi berbagai revolusi industri dan memengaruhi individu dalam masyarakat.